Kita bakal curhat lagi nih, seperti biasa. Teman-teman kalau ada topik yang pengen dibahas tentang Australia atau tentang kerjaan chef apapun itu, tulis aja di kolom komentar biar nanti dibahas untuk nambah curhat-curhat ide-idenya. Oke. Kali ini kita bakal bahas tentang mahasiswa internasional. Nah, sebagai mahasiswa di Australia tuh kita boleh bekerja, tapi dibatesin. Kalau zaman gue dulu 20 jam per minggu, tapi kalau lagi libur kuliah tuh gue bisa kerja sepuasnya terserah. Terus kemudian kalau misalnya kita bawa pasangan, kalau misalnya kita kuliahnya itu cuma diploma, S1, pasangan kita tuh diperbolehkan juga kerja. Dia cuma boleh kerja 24 jam per minggu. Kalau lagi libur kuliah pasangannya, dia boleh kerja sepuasnya. Tapi kalau misalnya kita kuliah master, pasangan kita di bawah, pasangan kita boleh kerja sepuasnya. Enak banget kan? Oke. Ya. Tentu aja kerja di Australia tuh ada yang gampang, ada yang susah, ada yang biasa aja, ada yang ya santuy-santuy aja mereka jalanin gitu. Kemudian sekarang semakin banyaknya mahasiswa internasional dan kalian bisa lihat datanya itu sampai 500.000 mahasiswa internasional yang datang ke Australia, dan Indonesia tuh cuma ada di peringkat ke 10, 11, 12 di setiap state. Gak banyak, yang banyak tuh India, Cina, Pakistan, Nepal, Philippines, Bangladesh, Bhutan, itu banyak luar biasa. Dan mereka tuh datang ke Australia langsung pakai student visa. Jadi bayangin mereka datang ke sini bayar puluhan, ratusan juta modal student. Oke. Dan pada saat COVID kemarin, para student tuh diperbolehkan untuk kerja sebanyak-banyaknya. Nah, maka kesempatan mereka ya kerjalah niat-niat enak-enaknya mereka gitu. Terus sekarang dikembalikan lagi dan aturannya menjadi 24 jam dalam seminggu mahasiswa internasional diperbolehkan kerja. Karena biaya hidup segala macam naik, jadi mungkin jam kerja pun dinaikin gitu. Kemudian para student ini kok tetap bisa sejahtera ya, mereka tetap dapat duit banyak. Jadi tidak semua itu gue ungkapin di konten-konten gue dan gue nggak pernah bahas juga. Makanya kalau ada orang-orang Indo di Australia yang nyerang gue, ya sebenarnya gue gampang aja sih ngebahalesnya gitu. Misalnya ada cewek gitu, dia nyerocos lah ya gitu kan. Terus ada juga orang-orang yang like, dan itu tuh ada yang seangkatan gue, ada juga yang temen Facebook atau temen di Instagram gitu. Oh, jadi dia tuh sebenarnya nggak suka juga gitu dengan gue. Jadi dia tuh bilang kalau hidup di Australia tuh serba mahal gitu kan, bla 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 bla. Tapi gue lihat dia sama anaknya 2, terus yang pasti ngurus anak dong dia gitu kan. Berarti suaminya yang kerja dan mereka pakai student visa. Kok bisa lu ngebayarin anak-anak lu kuliah, anak-anak lu hidup di Australia, sekolah, kemudian lu cuma kerja under student visa, dan lu dibatasin kerjanya 24 jam per minggu. Lu pun yang istrinya cuma kerja 24 jam per minggu. Jadi kalau di total, kalau dua-duanya kerja nih ya, itu cuma 48 jam per minggu. Ya bisa lah dapetin 15 jutaan, ya cukup sih untuk biaya hidup segala macam gitu. Kalau misalnya dia nggak kerja, berarti suaminya doang yang kerja 24 jam. Dari mana dia dapat duit sebanyak itu untuk memenuhi semua kebutuhan? Terus ada lagi yang komentar ini hidup di Australia tuh nggak mahal. Padahal dia kawin sama bule, cekakak-cekikikan di postingannya, gaya-gayaan di postingannya, perfeksionis gitu. Dan lu nggak mesti kuliah puluhan, ratusan juta, bahkan mungkin sampai semiliaran
untuk dapetin PR. Lu cuma genjot gitu kan, dapet PR gitu. Terus lu bilang hidup di Australia menderita. Padahal kita yang sekolah, yang struggling untuk bayar kuliah juga fine-fine aja. Gitu loh. Jadi nggak make sense. Dan komentar-komentar yang lainnya yang jelas, beberapa komentar itu gue ngeliat kalau mereka benci mungkin atau nggak suka ya kalau etnis mereka itu yang bukan ke Australia gitu. Jadi mereka nggak suka kalau etnis lain etnis mereka itu berhasil di Australia. Jadi harus etnis dia doang gitu. Dan ini juga menunjukkan kalau tingkat egois setiap orang tuh makin meningkat sekarang. Terus juga orang mementingkan dirinya sendiri, dan sudah banyak banget ya penyusutan orang-orang tuh tingkat empatinya gitu. Oke, jadi semuanya tuh yang harus sukses ya dirinya. Pokoknya yang berhasil tuh hanya dirinya gitu. Padahal jumlah populasi orang Indonesia di Australia tuh nggak banyak. Jadi kalau misalnya lu nggak datang ke Australia gitu orang Indonesia, ya orang-orang Nepal, orang-orang Bhutan, orang-orang India, Cina, mereka bakal ngundang saudara-saudaranya untuk masuk ke sini gitu. Jadi what's the point kalau lu ngebenci orang Indonesia pada masuk ke Australia? Dan lagian Australia juga bakal ngasih kuota kali, ngasih ukuran berapa mahasiswa internasional yang boleh ada di sini gitu, berapa penerima WHV, berapa orang yang boleh datang ke sini pakai visa kunjungan, itu semua udah diatur. Jadi ngapain lo takut gitu loh. Dan lo nggak bisa masuk ke sini sembarangan gitu, meskipun lo dapet informasi banyak hal atau gue memviralkan tentang Australia, mereka nggak bakal bisa masuk seenak jidat ke Australia gitu. Itu problemnya. Kemudian para student visa ini tuh mereka juga kan ada yang gampang dapetin kerjaan sampai mereka tuh kerja yang namanya cash on hand, dimana cash on hand tuh lo dibayar langsung cash sama bos lo. Jadi kalau lu udah 24 jam, yang 24 jam itu lu masuk ke tabungan, which is kalau kerja legal di Australia itu semuanya masuk ke tabungan, ditransfer gajinya. Udah dipotong pajak segala macam. Jadi kalau lu kerja di atas 24 jam, jam ke 25, 26, 27 itu dibayar cash. Gitu. Dan si student ini bakal nyari perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa ngasih pekerjaan cash. Nah, ini yang terjadi di Australia. Lalu bagaimana bisa sekarang kita mengeluh tentang semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan? Karena apa? Lu sendiri deh mikir, kalau lu student, terus lu ada bos atau tempat kerja lu bisa kerja 50 jam misalnya jadi student. Padahal lu kerja 24 jam doang. Berarti 26 jam kerja itu lo udah mengambil jatah satu orang mahasiswa yang lain. Gitu kan? Gitu. Jadi ya secara manusiawi lo sendiri nggak bakal dong bodo amat lo sama nasib orang lain, yang penting nasib lo itu makmur gitu kan. Nasib lo tuh banyak duit. Dan males aja lo ngapain ngalah demi orang lain ngasih jatah kerja. Kalau gue bisa dikasih 50 jam ya udah gitu loh. Gue juga punya masa depan, gue juga punya banyak hal yang harus dipikirkan. Gue punya banyak tagihan yang harus gue bayar gitu. Pasti kayak gitu mikirnya gitu. Dan akhirnya ya kita bayangin satu orang dia kerja 50 jam yang harusnya 24 jam, berarti dia sudah ngambil jatah satu orang. Gitu. Berarti itu artinya ya kita kompetisinya semakin nggak sehat gitu. Makanya strategi migrasi sekarang itu makin diperketat, makin dipersulit, diperumit untuk menyaring orang-orang yang benar-benar mau migrasi ke sini. Dan kuncinya adalah ketika lo bisa mengikuti semua aturan tersebut, persyaratan tersebut, lo ngikutin sesuai dengan arahan, lo konsultasi dengan baik dengan para profesional, ya lo juga bisa masuk gitu. Ya lo juga bisa menjadi bagian-bagian
nanti yang mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Australia. Oke, so jadi tidak sustain lagi untuk kondisi sekarang, tapi masih ada kesempatan buat kamu untuk masuk ke sini karena Australia juga masih membuka diri, gitu. Cuman bagaimana mereka untuk menyaring kembali orang-orang yang sebelumnya sudah kadung mereka terima di sini, oke? Dan kalau misalnya ada opini ataupun masukan atau saran atau apapun, tulis aja di kolom komentar. Bahkan kalian pengen gue curhat apa lagi gitu, tulis aja di kolom komentar, oke? See you next time.